kita sudah mulai membahas tentang ini ya, average sama RMS value ya. Jadi besaran rata-rata sama besaran RMS ya. Bisa, 2 minggu lalu kita sudah melihat atau membahas persamaan yang kita pakai ketika kita mendapatkan gelombang yang periodik ya. Contohnya ini, cara mencari nilai besaran rata-ratanya seperti apa dan juga RMS-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini ada beberapa cara yang saya sudah bahas, yaitu melalui persamaan integral untuk mendapatkan nilai besaran rata-rata, dan juga dengan secara grafis ya, dengan graphical method, yaitu mencari luas dari gelombang tersebut yang di atas aksis 0 ini, ya, dan di bawah aksis 0. Jadi di jumlah rata-ratanya, dihitung luasnya, dijumlahkan luasnya, terus dirata-ratakan dengan besaran periodenya. Itu sama juga antara hasilnya. Jadi sudah saya kasih contoh 2 minggu yang lalu. Oleh karena itu, maka untuk besaran rata-rata, karena dia dihitung berdasarkan luas yang di atas 0 sama luas di bawah 0, makanya kalau untuk gelombang sinusoidal seperti ini, rata-ratanya adalah 0. Ya. Kalau RMS itu berbeda, RMS itu berdasarkan nilai efektif, ya, besaran efektif dari gelombang yang periodik ini. Nah, sebenarnya saya nggak tahu, saya lupa apa saya sebut 2 minggu yang lalu atau tidak. Eh, Persamaan atau rumus dari RMS ini, ya, saya sudah kasih tahu kalau nggak salah ya, RMS itu singkatan dari root mean square kan ya. Makanya persamaannya seperti ini. Root itu kan akar kuadrat, mean itu adalah average atau rata-rata, dan square itu adalah kuadrat ini. Jadi root mean square. Nah, ini persamaan ini diturunkan dari daya. Jadi persamaan daya sebenarnya. Jadi di mata kuliah rangkaian, di situ dibahas tentang daya, dan dari situ kita bisa turunkan persamaan untuk RMS. Intinya RMS ini adalah besaran efektif daya uh, yang mirip dengan kalau kita umpamakan gelombangnya ini adalah gelombang DC. Ya. Jadi kalau ini gelombang DC yang menyerap di satu resistor, maka persamaan gelombang AC-nya itu yang disebut sebagai besaran dari besaran efektif dari gelombang AC tersebut. Intinya sih seperti itu. Nah, ini saya minta untuk diingat ya, persamaan RMS untuk yang square wave seperti ini, persamaan gelombang yang seperti ini namanya square wave, itu besaran RMS-nya adalah A kali akar kuadrat dari D. Ya, A itu adalah puncaknya, nilai puncaknya, D itu adalah duty cycle. Kalau rata-rata dari square wave adalah A kali D ya. Jadi sudah saya kupas minggu lalu, dan saya sudah, kalau saya sudah minta ke adik-adik semua untuk coba derive ya, coba turunkan atau coba cari atau hitung besaran RMS dari gelombang segitiga seperti ini. Ya. Dan harusnya kalau benar jawabannya adalah ini ya, titik puncak besaran puncak dibagi akar 3. Dan ini kalau nggak salah saya sebutkan juga, pergunakan atau manfaatkan persamaan RMS di mana di sini ada kuadratnya. Karena dia ada kuadratnya, maka manfaatkan dalam aspek simetrikalnya. Kalau dia simetrikal ya jangan dicari dari 0 sampai P, kayak misalnya sinusoidal ini kan. Ini kan simetrikal dengan ini, maka RMS dari sinusoidal ini sama dengan RMS dari gelombang sinusoidal yang direktifikan atau yang disearahkan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk segitiga ini, kita sudah diskusikan kalau salah ya. Kita sudah bahas bersama bahwa untuk mendapatkan RMS-nya nggak perlu integralnya itu dari 0 sampai P, tapi ternyata bisa dari 0 sampai P dibagi 4 kan ya. Jadi caranya dari sini aja. Karena itu ntar akan jauh lebih mudah
daripada mencari besaran RMS dari 3 fungsi. Ini ada 3 fungsi. Sementara kalau dari 0 sampai P4 cuma ada 1 fungsi yang perlu kita taruh di dalam integral. Ya. Mudah-mudahan sudah dicoba di rumah ya, dan dapat jawaban yang sama. Nah ini saya lupa apa sudah pernah saya perlihatkan ini tabelnya. Jadi dari gelombang-gelombang yang paling umum ditemukan di elektronika daya, ini saya taruh di tabel ini, jadi bagus untuk referensi. Ya, kalau misalnya gelombangnya adalah DC, maka besaran efektif sama dengan besaran rata-rata, masuk akal kan? Karena dia cuma flat aja kan, cuma ya rata gitu aja. Sangat umum di DC to DC converter, kalau DC-nya itu tidak rata, tapi ada ripple-nya, ada riaknya seperti ini. Ya. Kalau seperti ini, maka nilai rata-ratanya tidak sama dengan nilai RMS-nya, seperti terlihat pada persamaan kedua persamaan ini. Ya. Ini square wave, cuman dia AC ya, square wave-nya AC, jadi plus minus. Kalau yang tadi kan cuma plus aja ya, yang square wave yang ini cuma sisi positif saja. Ini dia. Dia cuma di atas 0 aja nih. Nah, kalau dia AC, gelombangnya AC ya, plus sama minus, maka seperti ini. RMS sama rata-ratanya. Dan seterusnya lah ya. Jadi ada banyak gelombang-gelombangnya. Ini yang kita sebut sebagai half wave, ini full wave. Ya. Saya tulis saja. Ini yang disebut sebagai half wave, yang ini full wave. Nah, ini yang tadi square wave ya. Nah, ini yang saya minta untuk dihafal. Nah, ini juga sering ditemukan di DC to DC converter, gelombang yang bentuknya trapezoid seperti ini. Ya. Ini juga sama, cuma lebih sering yang nomor 8. Ya, dan lain-lain. Saya akan bahas satu persatu. Langsung kita ke contohnya. Ya. Dalam contoh ini ada arus yang melalui induktor, dan arus tersebut bentuk gelombangnya adalah segitiga, dan rata-ratanya itu 10 ampere, besaran rata-ratanya 10 ampere, dan peak to peak ripple-nya artinya dari minimum ke maksimum dari riaknya itu 4 ampere. Determine the RMS of the inductor current. If the DC resistance of the inductor is 10 milliohms, calculate the power loss of inductor. Jadi intinya seperti ini, ada induktor ya, misalnya di dalam satu rangkaian, dan dalam induktor ini ada arus mengalir ya, yang besaran rata-ratanya ini IL gitu ya. Jadi besaran rata-ratanya ya, sudah saya sebutkan ya, kalau untuk average atau rata-rata saya pakai simbolnya yang flat seperti itu, 10 ampere. Peak to peak ripple. Jadi peak to peak ripple-nya ini karena arusnya berbentuk segitiga, tapi dia punya rata-ratanya 10 ampere, berarti ini di atas 0 ya, jadi segitiganya di atas 0. Nah, ini rata-ratanya saya kasih garis titik-titik. Nah, ini nilai rata-ratanya 10 ampere ya. Terus peak to peak ripple-nya ya, jadi tadi saya bilang arusnya itu 10 ampere dan bentuknya segitiga jadi seperti ini, dan peak to peak ripple-nya jadi dari puncak ya, minimum ke maksimum, yaitu dari situ ke situ ya. Ini besarnya berapa? 4 ampere. Ya.
Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya peak to peak ripple-nya itu 4 ampere, berarti di titik minimumnya ini adalah 2 ampere di bawah 10 ya, berarti 8 ampere. Sementara di yang titik puncaknya ini adalah 12 ampere. Ya. 12 dikurang 8 kan 4 ampere ya. Jadi besaran rata-ratanya itu selalu di tengah-tengahnya. Ya. Kalau untuk yang apa segitiga. Ya. Seperti itu. Nah, yang ditanya apa nih? Determine the RMS value of the inductor current if the DC resistance of the inductor is 10 milliohms, calculate the power loss. Oke. RMS-nya berapa? Nah, ini dari sini bisa kita cari di tabel ini yang bentuknya segitiga. Ya ini, entry nomor 2 nih. Ya. Jadi yang ditanya ini persamaan ini nih. Cuman hati-hati ya, delta I yang dilihat di sini, dalam persamaan ini, itu adalah setengah dari peak to peak ripple. Tadi kan peak to peak ripple kan dari sini ke sini kan ya. Tuh, dari sini ke sini. Nah, itu peak to peak ripple. Itu yang tadi berapa? 4 ampere kan. Sementara delta I di sini itu adalah setengahnya tuh. Kelihatan kan dari gambarnya. Jadi dari gambar sini kita tahu bahwa delta I itu adalah 4 ampere dibagi 2 kalau dari contoh tadi. Yaitu 2 ampere jadinya. Ya. Jadi persamaannya menjadi, oh ini adalah rata-rata. Ini kan I, rata-rata. Jadi kalau di uh, contoh tadi apa rata-ratanya berapa? 10 ampere kalau nggak salah ya. 10 ampere di sini. Ya. Jadi seperti itu, kita masukkan saja besaran-besarannya. Ya ini dia. Kan 10 ampere rata-ratanya, terus delta I-nya itu 4 dibagi 2. Ya. Dibagi I ya, rasa lupa. Dibagi I ya. Nah, ini benar, dibagi I. Oh, bukan yang ini. Iya, dibagi I benar. Ya, jadi seperti itu. Dapatlah besaran dari RMS, yaitu 10,066. Sedikit berbeda dengan besaran rata-rata kan kalau kita bandingkan keduanya, tidak sama, cuman ya hampir hampir sama lah besarannya ya. Dan ini bukti bahwa besaran RMS bisa berbeda dengan besaran dari rata-rata. Nah, besaran RMS ini yang nanti kita pakai untuk mengukur daya atau untuk mengkalkulasi, menghitung daya. Ya, karena di soalannya tadi ya dibilang bahwa dituliskan bahwa eh, resistansi DC dari induktornya adalah 10 mH. Jadi induktornya ini itu ada resistansinya. Resistansinya itu adalah 10 mH. Ini yang kita sebut sebagai equivalent series resistance of the inductor. Nah, jadi biasanya digambarkannya seperti ini. Gitu. Jadi ini L-nya ini 10 miliohms ya. Nah, ini harusnya kan mengalir di sini. Nah, yang dipakai apa untuk mengukur apa watts? Ya, untuk mengukur daya yang hilang, daya yang diserap oleh resistor ini, dia pakai arusnya itu arus rata-rata atau arus RMS. Jadi seperti kita pelajari 2 minggu lalu bahwa untuk daya daya rata-rata ya P ya dalam watts itu yang dipakai adalah RMS. Jadi yang dipakai adalah RMS kuadrat kali R ya seperti yang terlihat di sini. Nah, untuk RMS saya sudah sebut juga 2 minggu lalu, ya pakai simbolnya tuh yang kita sebut tilde di sini. Jadi yang apa, squiggly seperti ini ya. Kalau rata-rata yang flatline, kalau RMS AC yang tilde, kita sebutnya tilde. Seperti itu. Kayak cacing lah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, lanjut. Jadi tadi sudah kita bahas cara mencari besaran rata-rata dan RMS dengan menggunakan metode integral, ya kalkulus, dan juga dengan kalau untuk besaran rata-rata yaitu dengan mencari luas ya.
Ada lagi cara yang lain untuk mencari besaran rata-rata dan RMS, yaitu dengan cara piecewise linear. Ini hanya dapat dilakukan dengan akurat tentunya kalau gelombang yang dikalkulasikan untuk besaran rata-rata dan RF-nya itu berasal berbentuk dari segmen-segmen yang linear. Jadi seperti misalnya gelombang yang berbentuk seperti ini nih. Nah ini kan gelombangnya kan bentuknya terdiri dari segmen-segmen yang linear, garis-garis lurus seperti itu, ya kan? Sama juga dengan ini itu. Jadi banyak ternyata gelombang-gelombang yang umum ditemukan di elektronika daya yang terdiri dari garis-garis lurus seperti ini. Kalau bentuknya seperti itu, maka bisa dipakai uh, metode itu, piecewise linear. Sama dengan yang ini, itu kan garis-garis semua. Ini juga, ini juga. Nah, kalau untuk yang tidak garis-garis seperti ini, bisa nggak? Bisa, cuman menjadi aproksimasi nanti. Ya. Kita bagi-bagi menjadi apa beberapa garis-garis yang kecil-kecil gitu loh. Seperti itu. Ya. Bisa juga, cuman repot sendiri kan, karena nanti banyak segmennya. Kalau ini kan segmennya cuma satu, udah dua segmen. Kalau kalau dia berbentuk kurva seperti ini, kita bagi-bagi menjadi garis-garis yang kecil-kecil, nanti segmennya banyak. Agak repot nanti menghitung besaran RMS sama rata-ratanya. Ini metodenya disebut piecewise. Ya. Nah ini secara umum contohnya ya, misalnya gelombangnya bentuknya seperti ini. Ya. Ini kan garis-garis semua ya. Ya, jadi bisa kita pakai untuk metode ini bisa kita pakai untuk mencari besaran rata-rata dan RMS dengan persamaan berikut untuk RMS dan yang ini untuk rata-rata. Nah ini maksudnya apa persamaannya? Kita lihat dulu. Eh, Prosedurnya seperti ini. Pick any one cycle, jadi kita harus tentukan dulu satu periode dari gelombang tersebut. Kalau di contoh yang ini, saya lihat satu periode itu artinya pada saat gelombangnya itu mulai berulang lagi kan, mulai repeat lagi. Jadi dari gambar gambar ini saya bisa menentukan bahwa satu periodenya itu dari sini, mulainya dari sini dan akhirnya di sini. Karena mulai dari titik ini, gelombangnya sudah mulai lagi seperti awal. Ini disebut sebagai satu periode. Ya. Itu prosedur yang pertama. You may pick any starting point as long as you end at the same point. Jadi kalau sudah dapat satu periode, terserah mau mulainya dari mana, cuman harus selesainya satu periode pada hitungan pada saat mengkalkulasi RMS tersebut atau rata-rata. Divide the chosen cycle into segments of constant slope, where the ends of the slope are the breakpoints of slope. Use the following equations to calculate RMS and average values. Ya, jadi seperti ini persamaannya untuk RMS akar kuadrat dari penjumlahan dari segmen-segmen tersebut dikuadratkan. Ya, jadi kalau dikembangkan ini dalamnya ini adalah seperti ini. Ya. XM itu adalah awal dari segmen, XM plus 1 itu bagian akhir dari segmen. Jadi kalau ada segmen awal seperti ini XM plus 1. Ya, ini besarannya. Sementara waktunya itu delta M, waktunya itu dari sini ke sini, itu adalah delta M. Ya, selisih waktu dari XM plus 1 ke XM. Nah, seperti itu. Dibagi 3 dikali delta M. Ini untuk mencari RMS. Untuk mencari rata-rata, tidak pakai akar kuadratnya, langsung penjumlahan dari segmen tersebut yang di-average-kan. Seperti itu. Kita langsung kasih contoh aja ya. Jadi contoh dengan gelombang yang barusan tadi,
Kita kasih angka-angka ya. Jadi ini contohnya adalah tegangan, ya, tegangan gelombang tegangan seperti ini. Terus besaran-besarannya adalah yang titik atas ini 12 volt, yang sebelah sini 4 volt, dan seterusnya ya. Dan ini time ya, jadi waktunya 5 detik, 7,5 detik, 12, 14, dan 16. Ya. Jadi gimana caranya untuk menggunakan persamaan tersebut? Kita harus tulis segmen-segmennya. Dari sini kita bisa lihat ada 1 segmen, 2 segmen, 3 segmen, 4 segmen dalam satu periode. Ya, satu periode ini dia. Ada 4 segmen. Dia harus ditulis tuh. Segmen pertama, sorry, periodenya dulu ya. Periodenya adalah dari 16 detik, dari 5 detik ke 16 detik. Berarti selisihnya adalah 11. Nah, ini bukan detik, maaf, millisecond. Jadi bukan detik ya, jadi milliseconds. Jadi 16 millisecond dikurang 5 millisecond adalah 0,011 detik atau 11 millisecond lah ya. Seperti ini. Itu satu periode. Kemudian kita mulai mencari titik-titik dari segmen tersebut. Ya, contohnya segmen nomor 1 adalah yang ini. Ya. Jadi berapa tegangannya? 0 kan? Waktunya berapa? 5 millisecond. Jadi Vx 0, P1 5. Jelas ya? Nah ini titik yang kedua, ini kan satu segmen ya. Awal dari segmen, akhir dari segmen. Nah ini titik yang kedua adalah berapa tuh? Tegangannya 12, waktunya adalah 7,5 ya. Jadi tegangannya 12, waktunya adalah 7,5. Ya. Nah, yang ketiga sama juga, tinggal diteruskan saja. Yang nomor 3 adalah 4 sama 12. Ya. Yang kelima adalah berapa? Minus 16 sama 14. Kelihatannya semua ya. Dan yang terakhir adalah 0,16. Ada pertanyaan di sini? Yes, bro. Nah, satu. Setelah didapatkan segmen-segmennya, titik-titik dari segmen tersebut, maka tinggal kita ini pasang aja ini ya, persamaannya. Ya. Seperti itu untuk rata-rata, karena ada 4 segmen, jadi M-nya itu dari 1 sampai 4, ya. XM, ya ini 0 tambah berapa nih? 12 dibagi 2, ya seperti itu. Jadi panjang akhirnya kalau kita buka nih penjumlahannya, akhirnya menjadi panjang seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, 4 segmen. Dapat nilai rata-ratanya 2,091. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada RMS-nya, sama juga. Kita masukkan ke dalam persamaan RMS, kita sudah dapat titik-titiknya kan. Cuman kalau dibuka nih, wah panjang lagi nih tuh. Ya, hasilnya adalah 8,209. Nah, ini contoh di mana besaran rata-rata sangat berbeda dengan besaran RMS ya. Karena besaran rata-ratanya berapa tuh? 2,091, sementara besaran RMS-nya 8,2. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada lanjut. Kalkulasi RMS using AC and DC komponen. Oke. Ya, jadi kalau gelombang yang kita temukan di rangkaian yang ada yang sedang kita ukur ya, kalau gelombangnya itu rata seperti ini namanya DC kan. Berapa RMS dari DC? Kalau misalnya besaran dari DC-nya A, maka besaran efektifnya atau RMS-nya juga adalah A. Ya, kita sudah tahu kan ya. Kalau dia um, sinusoidal, AC ya, sinusoidal. Titik puncaknya itu A. Kita tahu rata-ratanya 0, tapi berapa
besaran efektifnya atau RMS-nya. Kita sudah pelajari bahwa ini adalah besaran efektifnya adalah A dibagi akar 2. Benar ya? Nah, ini kan dua-duanya mudah lah ya. Sudah kita tahu, kita ketahui kalau DC itu sama dengan besaran DC-nya. Kalau dia AC, maka RMS value, besaran RMS-nya adalah titik puncak dibagi akar 2. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya gelombang yang kita temukan adalah perpaduan dari keduanya. Seperti ini. Kelihatan nggak bedanya dengan yang sebelumnya? Bedanya apa nih? Dengan yang sebelumnya. Ada yang Yang tahu? ini di atas sumbu nol ya. Ini di atas Betul, semua. betul sekali. Di Jadi, atas nol. gimana ya kalau misalnya gelombang yang kita sedang ukur ini, ternyata bentuknya seperti ini. Dia penggabungan antara DC dan AC. Ya. Jadi kita bisa lihat, ini gelombang ini bentuknya seperti AC karena ada variasi dari gelombangnya kan, berdasarkan waktu kan. Tapi secara bersamaan, kita tahu ini gelombang juga ada DC-nya. Taunya dari mana? Karena dia di atas sumbu nol itu. Berarti ada offset. Ada offset kan. Offset itu kan artinya ada DC-nya. Nah, kalau sudah seperti ini gelombangnya, gimana caranya mencari RMS? Ya. Kalau cari rata-ratanya gimana dulu? Cari rata-ratanya dulu, average value-nya. Katanya apa? Ya, kalau cari average value gampang ya. Tinggal dicari offsetnya. Jadi average value itu sama dengan offsetnya. Ya, dari kelihatan dari sini bahwa offsetnya adalah A nih. Nah, kalau misalnya gelombangnya seperti ini, ini sumbu nol ya. Ini B, ya. Pertengahan dari sinusoidal itu B. Berapa nilai rata-ratanya? Sama dengan offsetnya. Berarti B di sini, ya, nilai rata-ratanya. Jadi kalau untuk nilai rata-rata mudah dilihat, karena itu sama dengan offset. Ya. Nah, tapi kalau RMS gimana? Bisa kita coba dengan persamaan yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu sama dengan akar kuadrat dari 1 dibagi T, gitu kan ya, 0 sampai T, terus V of T, atau ini I sih, cuma ya, setiap gelombang lah ya, seperti itu. Bisa juga, cuman kan agak lama ya, karena nanti ini persamaannya nih, yang kita masukkan harus ada offsetnya. Berarti A plus A sin of omega T gitu kan ya, seperti itulah. Agak repot kan? Terus ada cara mudahnya nggak? Ada. Cara mudahnya adalah kalau misalnya gelombang tersebut, kalau kita berhadapan dengan gelombang, bentuk gelombang yang terdiri dari AC dan DC, komponen AC dan DC, maka cara mudahnya adalah dengan membagi atau memecahkan ya gelombang tersebut menjadi komponen DC dan AC-nya. Nah, dari sini kita cari sendiri-sendiri RMS-nya. Misalnya gelombang yang tadi nih. Nah, dari sini kita lihat bahwa gelombang ini terdiri dari dua komponen AC dan komponen DC. Kita tarik dulu komponen DC-nya dari sini. Kalau kita tarik komponen DC-nya, berarti kita dapatkan ini kan. Dia cuma flat aja gitu. Ya. Nah, bayangkan kalau dari gelombang ini, kita ambil offsetnya. Apa yang terjadi? Kalau saya ambil nih offsetnya, yang terjadi apa dengan gelombang ini? Bilang offsetnya Akan turun ke bawah. turun, betul. Karena offsetnya kita ambil, maka eh, gelombang ini akan turun sebanyak offsetnya tersebut. Jadi kalau saya ambil offsetnya nih, ini sudah saya ambil offsetnya, maka sisanya adalah komponen AC-nya, yaitu seperti ini. Ya. Artinya kalau saya balikan lagi, ya pecahannya nih, komponen DC ditambah komponen AC ini, maka hasilnya adalah balik lagi ke gelombang yang asal, ya kan? Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau kita bisa bagi gelombang yang kalau ada gelombang yang terdiri dari
komponen AC dan DC, maka salah satu cara untuk mencari total RMS namanya ya, itu adalah dengan membagi gelombang tersebut menjadi dua komponen, komponen AC dan komponen DC. Kemudian kita cari RMS dari masing-masing komponen tersebut, kemudian kita bukan jumlahkan, tapi kita namakan geometric sum. Jadi saya ulang lagi ke sini, saya hapus dulu. Jadi kalau sudah kita bagi dua menjadi komponen DC dan komponen AC, ya, maka selanjutnya adalah mencari RMS dari komponen-komponen tersebut. Berapa RMS dari yang DC-nya ini? A, Bro. Sama kan? Iya, A juga berarti sama dengan DC komponennya kan? Dalam hal ini A. Ya, dalam hal ini A. Ya. Sementara kalau yang sebelah bawah nih, komponen AC-nya, kalau kita cari RMS-nya itu berapa? A, A A, dibagi akar 2. Akar Kan dua. mudah kan kalau ini kan kita udah tahu cara cari RMS-nya. Nah, kalau sudah dapat masing-masing, terus berapa dong total RMS dari yang gelombang awalnya? Jangan dijumlah, bukan berarti, oh berarti total RMS-nya nih, gelombang yang awal punya total RMS-nya, itu sama dengan A ditambah A bagi akar 2. Bukan, jangan. Ya. Yang kita pakai adalah bukan penjumlahan, tapi kita sebut sebagai geometric sum. Seperti ini. Ya, jadi total RMS itu adalah akar kuadrat dari DC komponen kuadrat tambah AC komponen kuadrat. Gitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan ke sini. Jadi Itu bisa di kadang-kadang, semua gelombang nggak, Bro? oh iya, barusan saya akan bilang, eh, enggak ke sebuah gelombang, karena kadang-kadang susah untuk membagi gelombang menjadi dua komponen kan. Ada beberapa yang mudah, tapi ada juga yang susah untuk dibagi menjadi dua. Gitu. Jadi kalau misalnya gelombang tersebut susah untuk mencari komponen AC dan DC-nya, jangan pakai cara ini, tapi pakai cara yang konvensional, yaitu cara yang ini. Gitu. Ya. Mungkin kita lihat balik lagi ke tabel. Lihat, kita kasih contoh lah ya. Kalau misalnya eh, nah ini mending pakai yang mana nih? Sebenarnya udah tahu tiga metode sekarang nih, ya kan? Untuk mencari RMS. Metode satu apa? Untuk mencari RMS. Yang menggunakan Integral, integral. integral. Yang kedua, Yang khusus buat garis lurus, Bro. ya betul, piecewise linear. Yang ketiga, Yang tiga tadi yang dipisahin, dipisahin, betul. Nah, kalau untuk gelombang ini kira-kira mana yang paling mudah? garis lurus kayaknya, Bro. Garis lurus ya. Betul, betul. Metode 2 ya. Metode 2 itu metode piecewise. Betul, saya setuju. Kalau ini, 1, 2, atau 3? Piecewise kayaknya, Prof. Piecewise, kalau saya juga pakai piecewise untuk ini. Betul. Kalau pakai metode 1, saya harus berurusan dengan dua fungsi yang ini fungsinya gampang, yang ini ada offsetnya nih, agak susah nih. Ya, betul, saya setuju. Nah, kalau yang ini, Masih piecewise kayaknya, Prof. Garis juga, Bro. masih piecewise. Kalau yang ini, Piecewise. piecewise. Kalau ini pakai yang metode 1 juga not bad, karena dia konstan, Oh, ya kan? Dia konstan, jadi sebenarnya pakai metode yang integral juga gampang ya. Nah, contoh yang saya pengen lihatkan itu yang untuk yang gabungan ya.
Mana ya? Kok nggak ada di sini? Oh, ini dia. Saya udah ketinggalan. Eh, ini saya mau kasih lihat bahwa ini salah satu contoh gelombang di mana menggunakan pemisahan antara AC dan DC itu lebih mudah. Ini, ya. Kalau saya tahu DC-nya, DC langsung tahu kan offset. AC-nya tahu nggak berapa RMS-nya? Kalau saya ambil offsetnya, bentuknya seperti apa gelombangnya? Segitiga. Seperti ini kan? Iya, betul. Kalau seperti ini, tahu nggak berapa cari RMS-nya nih? RMS dari segitiga ini berapa? Nol, Prof. RMS bukan 0. Harus. Oh. Ini yang saya, Yang bagi akar 3. Iya, ya ini dia nih. Iya, betul. Ini dia. Jadi saya udah tahu dua-duanya. Ya, dari sini saya melihat, oh saya udah tahu nih RMS dari segitiga tuh peak atau titik puncak dibagi akar 3. Jadi dengan lebih cepat kalau pakai yang pemisahan dari AC dan DC untuk gelombang ini, menurut saya. Gitu. Kalau yang kurva-kurva ini ya udah pakai itu aja yang metode 1. Soalnya kalau tahu nilai rata-ratanya, seperti yang mana ya? Hmm, seperti ini misalnya. Kalau ini saya tahu nilai, ini pakai metode biasa aja nih, metode 1 aja ini. Karena saya nggak tahu berapa RMS dari AC-nya, dari komponen AC-nya. Saya nggak tahu di sini. Ya. Oke, ya sekedar contoh aja. Jadi dari beberapa gelombang tersebut, yang tadi itu yang bisa dibagi menjadi 2, yaitu DC dan segitiga, itu contoh di mana kita bisa memakai metode pemisahan AC dan DC. Ya, karena akan lebih mudah memakai untuk menghitung total RMS-nya. Waduh, ya, loncat. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Eh, Real power calculation. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa untuk daya yang diserap oleh beban misalnya, atau daya yang diserap oleh komponen, atau disuplai oleh komponen, itu harus memakai RMS ya. Walaupun namanya ini average power, jadi agak membingungkan kan. Akhirnya kalau bahasa Indonesia mungkin daya rata-rata ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan average power. Ya. Nama lainnya adalah real power dan active power. Tapi dalam mencari average power, itu yang dipakai adalah RMS. Bukan average value, bukan rata-rata. Jadi hati-hati. Jadi P yang saya kasih garis lurus itu artinya rata-rata ya. Average power itu tidak sama dengan P DC kuadrat dibagi R. Ya, secara umum loh ya. Ini hanya benar, ini hanya boleh kalau misalnya gelombangnya apa? Berbentuk seperti apa? Persamaan ini bisa kita pakai atau benar kalau misalnya gelombangnya adalah Hasil. DC, benar. Kalau gelombangnya adalah rata aja gitu ya, DC seperti ini. Maka ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena DC, ingat kan, pada DC, besaran RMS-nya itu sama dengan besaran DC-nya. Jadi sebenarnya di DC sendiri ini adalah RMS persamaannya. Cuman karena RMS-nya itu sama dengan DC-nya, makanya ya udah sama lah, jadi kayak DC aja jadinya. Cuman secara umum yang dipakai adalah RMS. Jadi RMS kuadrat dibagi R kalau tegangan, kalau arus I kuadrat RMS kali R. Jadi yang dipakai adalah RMS-nya, bukan average value-nya. Ya, jadi hati-hati. Ya, contohnya ini tadi gelombang yang sama persis dengan sebelumnya. Ya, misalnya gelombang ini apa nih? Tegangan ya. Ini arus. Arus ini mengalir di 10 ohm resistor. Ya. Berapa daya yang diserap oleh resistor tersebut? Berarti kita harus pakai di RMS.
kuadrat kali 10 ohms. Ya. Gimana cara mencarinya? Mencari total RMS-nya? Kita sudah tahu metodenya. Metode 3 ya. Betul, metode ketiga, DC-nya adalah 5 ampere, AC-nya, RMS-nya berapa? 5/2 bagi akar 2. Betul, 5 dibagi akar 2 ampere. Berarti total RMS-nya berapa? Akar kuadrat 5 ampere plus 5 bagi akar 2 kuadrat. Betul. Ya, namanya geometric sum ya. Geometric sum. Udah dapat, masukin ke sini, dikuadratin lagi, kali 10. Ya. Seperti itu. Nah, ini sudah ada jawabannya di sini sama, ya, sebagai referensi. Ada pertanyaan? Belum Nah, ini, ada. go ahead. Ya, silakan. Oh, Ada? belum ada, Prof. Belum ada. Belum ada. Oke. Belum ada. Ini saya coba buktikan dengan PSpice. Ya, seperti ini tuh. Kan gelombangnya sama tuh ya. Saya kasih offset 5 ampere, amplitudenya 5, ya. Frekuensinya nggak terserah sih frekuensinya mau berapa. Resistance 10 ohms, saya ukur wattnya, lihat ini, average-nya ini berarti rata-ratanya. Berapa tuh? 370-an. 377. Berapa? 374,5 dari kalkulasi, dari simulasi saya dapat 377 hampir. Ya, mirip-mirip lah. Ini karena saya naruh kursornya aja nih mungkin kurang pas. Ya, seperti itu. Ini bukti lah, bukti dengan simulasi. Nah ini unik lagi nih. Ini unik lagi. Jadi sangat mungkin di rangkaian elektronika daya itu ada kombinasi antara DC dan AC ya. Dalam hal tegangannya bisa saja DC tapi arusnya tidak. Arusnya itu maksudnya seperti ini. Mungkin saya gambar aja. Sangat memungkinkan di rangkaian elektronika daya, kalau misalnya ini satu konverter ya, Corolla DC to DC. Ya, kalau saya lihat gelombang dari tegangannya, tegangan masukannya, itu bentuknya lurus saja dia DC. Ya. Corolla amplitudonya A. Ya. Tapi kalau pas saya lihat ininya, ini V-nya ya, V-in. Pas saya lihat arus masukannya, I-in gitu ya, itu bisa saja dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi tegangan itu flat atau rata, tapi arus masukan dia bervariasi seperti ini gelombangnya. Ya, ini yang disebut sebagai non-linear ya. Karena kalau untuk rangkaian-rangkaian linear ini tidak mungkin. Kalau untuk rangkaian linear itu bentuk gelombangnya itu selalu mengikuti arus atau selalu mengikuti sumber. Jadi kalau sumber tegangannya itu misalnya bentuknya gelombang segitiga, maka arus juga akan berbentuk seperti segitiga kalau rangkaiannya linear. Tapi di elektronika daya, rangkaiannya itu termasuk dalam rangkaian non-linear. Kenapa? Karena ada switching, ada saklar. Ya. Jadi karena seperti itu, maka karena rangkaian ini adalah rangkaian non-linear, maka sangat memungkinkan bahwa arus, bentuk gelombang dari arus itu tidak mengikuti bentuk gelombang dari tegangan. Jadi sangat-sangat menarik nih. Ya. Nah, kalau seperti ini cara mencari daya yang disuplai oleh sumber itu bagaimana? Karena ini DC, berarti kan harusnya P sama dengan V DC kali I DC gitu kan ya. Karena dia DC kan. Tapi kenyataannya V-nya doang yang rata, I-nya enggak. Terus gimana dong? Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka cara mencari daya, ya, daya yang disuplai oleh
sumber daya DC ini, sumber tegangan DC ini adalah seperti yang saya tulis di sini, VDC kali IDC. Artinya yang dicari adalah average value-nya aja. Jadi jangan pakai seperti ini, jangan pakai P sama dengan P RMS kali I RMS, jangan. V RMS ya tetap flat, cuman I RMS yang ada di tabel gitu kan. Nah, ini udah beda ntar dengan IDC. Nah, pertanyaannya kok sekarang pakainya DC? Padahal tadi saya bilang harus pakai RMS kan ya. Nah, ini kan P juga nih sama nih. Nah, cuman ini namanya special case, ya kasus spesial. Di mana salah satu dari gelombang, baik itu tegangan atau arus, itu flat. Kalau salah satunya adalah flat, rata gitu ya, pokoknya ideal lah, DC yang ideal, rata. Maka yang untuk mencari daya rata-rata itu harus menggunakan nilai rata-rata dari keduanya. Logikanya di mana nih? Kalau saya cara menjelaskannya seperti ini. Kalau misalnya saya gambarkan nih, eh, tegangan masukan ya, dokter. Taruhlah tegangan masukan ini VDC, rata-ratanya seperti itu ya, besarannya. Sama arus masukan. Arus masukannya taruhlah seperti ini bentuknya. Jadi sekali lagi ini di, eh, di, di itu terjadi pada sumber tegangan ya, kayak ini seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok kalau untuk mencari daya yang disuplai oleh tegangan ini itu cuman pakai rata-rata saja. Jadi rata-rata dari I in, rata-rata dari V in itu berapa? PDC kan ya rata-ratanya. Kalau rata-rata dari I in itu berapa? Ya kira-kira seperti itulah ya rata-ratanya ya. I in average gitu ya. Kita pakai apa? Tahu mau pakai integral atau pakai area luas bisa juga ya untuk mencari rata-rata. Ya, seperti itu. Sekali lagi kenapa kok P dari tegangan, sumber tegangan itu sama dengan PDC kali IM average. Kenapa? Oke, caranya seperti ini. Ya. Mungkin penjelasannya seperti ini. Kalau saya pindahkan dari, ini kan time ya, time domain ke frequency domain. Jadi bukan waktu lagi, ini bukan T lagi, tapi sekarang frequency, hertz. Ya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya tegangannya itu adalah DC nih, seperti ini tegangannya DC, maka kalau kita lihat di domain frekuensinya, itu komponennya ada di frekuensi berapa untuk yang tegangan? DC. DC itu berarti frekuensinya berapa? Anda tahu? Frekuensinya 0, 0 Hz. DC itu adalah 0 Hz. Ya. Jadi frekuensinya 0. Ya. Jadi kalau ada gelombang yang cuma rata seperti ini di domain waktu, tapi kalau kita pindahkan ke domain frekuensi, itu gelombang yang DC itu akan berubah menjadi cuma satu komponen di lokasinya di 0 Hz. Ya. Jadi DC itu sama dengan 0 Hz. Nah, kalau yang gelombang yang arus, seperti ini. Ya. Itu gimana tuh? Di frekuensi di domain frekuensinya seperti apa? Akan ada nilai rata-ratanya, nilai rata-rata berarti offset ya, offset berarti DC kan. Ada komponen di DC-nya, dan ada juga komponen yang kelihatan kan frekuensinya bukan DC nih, berulang kali kan, tuh, berulang kali dia kan, apa namanya, repeating ya. Jadi
di atas DC ini ada lagi di komponen yang lain seperti ini misalnya, yang kita sebut sebagai AC komponen ya. Ini frekuensi satunya, frekuensi duanya, frekuensi tiganya. Nah ini DC nih. Ya, seperti itu. Kalau kita ubah ke frekuensi domain. Nah, sekarang kita cari power kan. Nah, power ini kan perpaduan antara tegangan dan arus. Jadi kalau saya lihat dari frekuensi domain, maka hanya tegangan dan arus yang punya frekuensi yang sama yang akan berkontribusi ke daya. Ya. Jadi kelihatan seperti dari gambar yang saya buat ini, ya, hanya DC yang apa, komponen DC yang punya tegangan dan arus yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi di tegangan ada frekuensi DC-nya, di arus ada frekuensi DC-nya, maka dua komponen ini bertemu dan akan menghasilkan daya. Sementara di frekuensi yang lainnya kosong tegangannya, 0, 0, 0 gitu kan. Di frekuensi F1 misalnya, di arus ada, cuman di tegangan 0, 0 volt. Maka 0 kali berapapun akan menjadi 0 di sini. Sama juga dengan di frekuensi berikutnya, 0 kali F2 berapapun itu akan menghasilkan 0 watt. Ya, dan juga di sini sama 0 watt. Ya. Paham kan ya? Jadi dari sini bisa kita rangkumkan bahwa kalau salah satu dari gelombang tegangan atau arus itu adalah rata, maka untuk mencari power atau daya rata-rata itu cukup dengan menggunakan rata-rata. Nilai rata-rata dari tegangan dan arus. Gitu. Gimana? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi penjelasannya sama juga kalau misalnya yang konstan itu adalah I-nya, maka yang dikalkulasikan adalah DC-nya saja. Kita nggak usah perlu repot-repot cari RMS di AC-nya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah ini secara umum seperti ini sebenarnya persamaan dari daya. Ya. Jadi persamaan dari daya itu adalah penjumlahan dari komponen-komponen di frekuensi domain, di spektrum frekuensinya ya, yang punya lokasi yang sama frekuensinya. N itu adalah lokasi dari frekuensinya, dari 0 sampai infinity. Ya. Kalau tadi di contoh ini, ya, yang punya frekuensi dari tegangan itu cuma satu, sementara di arus itu ada banyak. Jadi yang berkontribusi ke daya itu cuma frekuensi yang sama lokasinya, seperti itu. Nah ini contoh nih, ini contoh lebih bagus lagi. Calculate the average power given the following voltage and current equation. Jadi di sini saya kasih persamaan gelombang untuk tegangan dan arus. Kelihatan kan? Dari persamaan gelombang ini, tegangan contohnya. Tegangan ini ada DC-nya. Arus ada DC-nya nggak? Ada tuh, DC. Oke. Yang tegangan ada gelombang AC-nya nggak? Ada tuh, ada banyak malah. 1, ada 3, 2, 3. Ya, gelombang AC-nya ada 3. Sementara yang arus ada berapa? Komponen AC-nya. 1, 2, 3 juga. Ya. Cuma hati-hati, frekuensinya berbeda tuh. Nah, kita lihat. Ya. Saya tahu bahwa dari sini, dari persamaan gelombang ini, kita sudah tahu bahwa frekuensi 0, dua-duanya ada. V sama I ada dua-duanya kan, frekuensi 0. Kita lihat di komponen tegangan, yang kedua itu frekuensinya adalah 1000 Hz. Saya tulis aja deh ya, V sama I. Ya. Jadi frekuensinya yang pertama adalah 0 Hz sama 0 Hz. Ya. Yang kedua apa? Untuk tegangan, 1000 tuh ya.
1000 Hz. Yang ketiga adalah 2000 Hz. Ya, ini. Yang keempat adalah 3000 Hz. Ya. Di arus itu 5 Hz, 5 Hz, 0 Hz ya DC, kemudian 2000, kemudian 3000, kemudian 4000. Ya. Nah, dari sini kelihatan kan mana yang frekuensi yang sama di antara kedua komponen frekuensi yang sama di antara kedua gelombang tersebut. Kita bisa lihat dengan jelas 0 dua-duanya ada, 2000 dua-duanya ada, 3000 dua-duanya ada. Sementara 1000 jomblo ya. 4000 juga jomblo. Jadi untuk penghitungan daya, kontribusi daya itu hanya berasal dari 0, 2000 dan 3000. Ya, makanya ketika saya mengkalkulasi average power, yaitu yang saya masukkan hanya dari DC, ya, DC terus 2000 ya, 2000 itu mana ini dia. 2000 itu 1 dibagi akar 2 karena RMS kan, sama 2000 yang dari tegangan, dari arus adalah 3 dibagi akar 2, nah ini dia. Cosine of 4D minus 5, nah, itu sudut pasanya 4D dikurang 5. Ya. Satu lagi adalah yang frekuensi 3000. Di tegangan itu 0,1, amplitudonya maka harus dibagi akar 2 untuk mencari RMS. Kemudian untuk yang tegangan, yang 3000 itu amplitudonya adalah 1,5, dibagi akar 2 juga, ya, dan sudut pasanya. Ya. Kalau sampai sini? Ada pertanyaan? Prof, mau tanya, Prof, yang Ya. tadi gambar gelombang dan frekuensi itu. Ya, ini. Ya, yang ini. DC-nya ini kan berarti frekuensinya 0 ya? Ya. Nah, berarti kalau misalkan disimpulin apa itu yang di bawah ini, yang VDC, IDC ini sama dengan frekuensi dari DC itu, berarti benar nggak, Prof? Kalau itu pasti akan selalu sama dengan DC, karena frekuensi DC itu selalu 0 juga, maka bentuknya akan sama. Ya, jadi powernya sendiri yang dicari adalah power average, ya, rata-ratanya. Ya, jadi ini untuk mencari average power. Jadi powernya sendiri sebenarnya, ya kalau saya kasih satu lagi nih gelombang di sini, namanya P of T. Ya, jadi daya seketika lah ya, di domain yang waktu, seconds ya. Maka yang terjadi adalah dikalikan aja kedua gelombang tersebut. Ya. Jadi jadinya seperti ini ya kan. Kalau V in kali I in sama dengan P of T ya. Jadi rata dikali gelombang ini nih, maka hasilnya akan menjadi kayak gelombang kan, gelombang yang kayak arusnya kan, seperti itu. Setuju nggak? Karena ini 0 nih, 0 kali berapapun akan menjadi 0. Ya. Intinya yang kita cari adalah average power-nya, jadi rata-rata dari P of T-nya. Dan ini makanya masuk akal kenapa kita pakai PDC kali ADC, IDC juga. Saya kurang tahu apa itu menjawab pertanyaannya, apa maksudnya apa tadi? Mudah-mudahan terjawab. Menjawab sih, maksudnya tadi aku pikir yang gelombang DC akan selalu sama hasilnya dengan yang grafik yang ketiga itu, Prof. Karena dia yang pertama itu ada frekuensinya, cuma setelah itu 0, 0, 0, 0 terus. Nah, Iya, sementara yang itu
ada F1, F2, F3. Jadi maksudnya Oh, ya, iya, 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 iya. Jadi untuk apa spektrum dari P-nya itu nggak seperti ini. oh, Iya, karena kita bisa kelihatan dari sini nih, ya kan? Ini nih. Kalau kita cari spektrum dari P, itu akan seperti I, seperti ini. oh, oke. Ya, gitu. Cuma dalam hal rata-rata, ya dalam hal rata-rata ya, nilai rata-rata ini nggak kepake nih frekuensinya nih, karena nggak ada temennya, gitu. Terjawab, kemudian. Ya, iya terjawab Prof. Makasih Prof. Ya. Jadi ya jangan salah paham, ini bukan 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 spektrum dari P-nya, bukan. Oh, oke. Ya. Ini hanya sekedar menggambarkan bahwa kalau kita perpadukan keduanya, maka ada yang jomblo nih, ada yang cuma sendiri nih, Oke, oke. ya, ya seperti itu. Ya. Oke. Faktor daya, oke, ini faktor daya juga eh, harus jelas karena aduh, baterainya low lagi bentar ya. Tanggung, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk faktor daya yang kita tahu atau pelajari dari mata kuliah rangkaian adalah cosine theta V dikurang theta I gitu kan ya. Nah ini berdasarkan perbedaan sudut fasa antara tegangan dan gelombang tegangan dan gelombang arus. Cuman ini hanya apa valid ya kalau gelombangnya itu dua-duanya sinusoidal. Artinya kalau tegangannya itu bentuknya sinusoidal, kalau arusnya juga bentuknya sinusoidal, baru bisa pakai persamaan ini. Tapi kalau gelombangnya tidak berbentuk sinusoidal, kalau seperti tadi itu ya, gelombangnya taruhlah seperti ini, ya, atau seperti ini, seperti apa ya? Eh, ya, seperti ini. Ini saya gambarkan gelombang-gelombang yang umum ditemukan di elektronika daya. Ini kan AC juga, ini AC juga, cuman sama sekali bukan sinusoidal. Nah, terus gimana cara mencari faktor dayanya kalau dia bukan sinusoidal? Jangan pakai yang ini. Salah, karena gimana cara menentukan apa eh, sudut pas selisih sudut pasangnya dong. Oh, seperti ini kan agak repot. Makanya pakai yang umum. Persamaan yang umum itu adalah bahwa faktor daya itu adalah active power dibagi apparent power. P dibagi S atau watts dibagi volt ampere. Jadi kalau bisa, karena adik-adik semua ini elektro, kalau bisa dihafal yang ini persamaannya, jangan yang ini. Karena ini hanya betul untuk sinusoidal. Kalau yang ini persamaannya mau dia gelombangnya sinusoidal, mau gelombangnya non sinusoidal, mau triangular, mau apapun gelombangnya, ini selalu persamaan yang ini selalu bisa dipakai. Dia umum ya, dia general equation. Kalau ini khusus untuk sinusoidal, ya. Jadi apa itu power factor atau faktor daya? Itu adalah rasio dari P dengan S atau active power dibagi apparent power. Watts dibagi volt ampere. Oke. Calculate the average power, real power, reactive power, and input power factor of a circuit whose source is a sine wave voltage with peak value of 10 volts, source current of table 2-1 and 3 ampere 5. Oh, oke, oke. Jadi di sini pertanyaannya adalah tegangannya itu sine wave, sepertinya ya. Ini. Jadi tegangannya itu sine wave, tapi arusnya itu bukan sine wave, itu dari entry nomor 5. Entry nomor 5. Oh ini half wave, entry nomor 5. Ya, oke. Harus dihafal ini. Bukan dihafal paling untuk apa? Untuk contoh yang sekarang
Dan yang kita lihat adalah untuk half wave, average-nya adalah peak dibagi pi, RMS-nya peak dibagi 2. Oke. Oke. Seperti itu. Atau, ya, terus arusnya itu seperti ini. Ya. Oke. Untuk yang ini, itu tadi kita lihat berapa average-nya itu adalah peak dibagi 2 ya. Peak dibagi pi. Kalau RMS-nya itu adalah peak dibagi 2. Oke. Apa yang ditanya nih? Yang sine wave, peak value-nya adalah 10. Sementara yang arusnya peak-nya adalah 1 ampere. Oke. Berarti di sini average-nya adalah 1 dibagi pi. Yang ini 1 dibagi 2. Gitu ya. Oke. Resistive load of 10 ohms. Oke, jadi ada resistornya tuh 10 ohms. Oke. Calculate the average power. Nah ini, I in RMS, nah ini dia nih, udah saya tulis di sini ya. Jadi I in RMS, jadi RMS dari arusnya, karena dia half wave, itu adalah setengah. V in RMS-nya itu adalah 10 dibagi akar 2, karena dia sinusoidal saja. Ya, sementara untuk mencari apa tadi average power ya, average power untuk resistornya itu bisa menggunakan tegangan, bisa juga menggunakan arus. Ya, dengan tegangan, dengan arus seperti ini, yang kita pakai adalah RMS. Ya. Jadi I in RMS kuadrat kali air load. I in-nya berapa tadi? Setengah. Ya, itu dia. Oke, dapat P in-nya 2,5 watt. Sementara S itu adalah apparent power. Ya, ini average power, ini apparent power. Apparent power itu persamaannya, kalau misalnya masih ingat di mata kuliah rangkaian, apparent power itu persamaannya adalah P RMS dikali I RMS. Nah, jadi kita harus pakai RMS dua-duanya. RMS dari input voltage 10 akar 2, 10 bagi akar 2. RMS dari input arus input adalah berapa tadi? Setengah ya. Nah, seperti itu. Dapatlah P dibagi P in sama S in. Reaktif berarti Q ya. Nah, ini reaktif. Nah, ini kok persamaannya seperti ini reaktif. Itu dari segitiga daya. Ya. Kalau ini P, ini Q, ini S, maka oke Pitagoras kan ya. Maka Q sama dengan akar kuadrat dari S dikurangin P kuadrat. Ya, maka ini persamaan. Unitnya adalah var. Ya, kalau aparan volt ampere. Ya, kalau average power itu watts. Oke. Nah, dari sini kita bisa kalkulasikan faktor daya atau power factor, itu adalah rasio. Rasio dari P sama S. Dapat 0,708. Nah, ini P-spice-nya, nah ini dia. Ya. Tegangannya sinusoidal, arusnya adalah half wave. Dan ini average, apa nih? Ini average power. Oh, sorry, input power factor. 0,7, hampir 0,7, hampir 0,708. Ya, hampir. Benar ya? Dengan kalkulasi. Ya, jadi, oke. Jadi sudah saya simulasikan dengan P-spice. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Masih ada lagi beberapa kalkulasi yang harus kita tahu untuk elektronika daya. Ini salah satunya adalah ripple factor. Jadi ini hanya untuk kalkulasi-kalkulasi yang akan saya berikan selanjutnya ini hanya untuk mengukur kualitas ya, kualitas dari gelombang yang ada di rangkaian elektronika daya. Contohnya ripple factor. Ripple factor ini adalah seperti kita lihat di persamaannya rasio dari
komponen RMS komponen AC dari suatu gelombang dibagi dengan komponen DC-nya. Tadi ingat kan ada gelombang yang kita bisa bagi dua menjadi komponen AC dan DC. Ya. Nah, kalau misalnya komponen AC-nya kita bagi dengan komponen DC-nya misalnya ya, seperti persamaan ini, itu namanya ripple factor, itu mendekati 0 misalnya. Angkanya mendekati 0. Maka ini gelombangnya itu akan mendekati gelombang DC. Jadi kalau R itu besarannya hampir 0, mendekati 0, maka gelombangnya itu punya kualitas DC yang bagus. Kenapa demikian? Karena berarti komponen AC-nya sangat kecil dibandingkan dengan komponen DC-nya. Atau komponen DC-nya sangat dominan dibandingkan komponen AC-nya. Makanya kalau besarannya itu mendekati 0, berarti gelombang tersebut itu mendekati gelombang DC yang ideal. Ya, yaitu flat ya, ideal itu kan yang rata. Ya. Sebaliknya, kalau R itu besar, ya sangat-sangat besar, maka dia good AC. Seperti itu, kebalikan aja. Ada pertanyaan di sini? Press factor, jadi kalau di peralatan-peralatan pengukuran di sistem daya itu ada yang namanya power scope ya, atau power quality analyzer. Ya. Itu ada tuh peralatan seperti ini. Nah, ini salah satu pengukuran yang biasanya ada di dalam peralatan tersebut, itu adalah cross factor, disingkatnya CF. Cross factor ini adalah rasio dari peak value of any AC waveform to its root mean square. Ini untuk mengkuantify kualitas dari AC. Quantify quality of AC waveform. Idealnya tuh berapa? Besaran CF. Ini idealnya itu adalah sine wave kan. Idealnya besaran dari CF adalah akar 2. Kalau dia menjauhi akar 2 atau sangat kurang dari akar 2, berarti kualitas AC-nya kurang bagus. Ini persamaannya. Jadi titik puncak dari gelombang tersebut dibagi total RMS. Itu ini beberapa contohnya. Kalau kita punya DC, harus DC, maka cross factor-nya 1. Kalau full sine wave itu 1,41 yang ideal. Ini ideal. Lalu seperti ini, nah ini udah ini nanti kita belajar tentang gelombang ini, itu 4,0, ini tinggi nih, ini kurang bagus nih. Nah ini dari power supply nih, yang single phase, power supply biasanya seperti ini gelombangnya, nah itu lebih jelek lagi tuh, 6,42. Ya. Jadi semakin tinggi angkanya semakin jelek ya, semakin menjauhi akar 2, semakin jelek kualitas dari AC-nya. Ya. Ada lagi yang namanya form factor. Form factor ini adalah total RMS dibagi average value. Mungkin itu aja dari sini, bisa sendiri ya ini ya, contohnya. Nah, yang terakhir ini adalah yang sangat-sangat penting juga di elektronika daya adalah ini persamaan ini nih. Charge equation sama inductor equation, inductor voltage equation. Jadi kalau bisa dihafal nih, IC is equal to C divisi dt ya, atau Q is equal to C delta V. Ini kalau bisa dihafal. Ini dari fisika nih ya. Kalau ini dari rangkaian mungkin ya, di kelas rangkaian. Atau tegangan di induktor adalah L DIL dt. Jadi kalau bisa dihafal. Ya. Yang IC equal to C divisi dt, terutama yang Q is equal to C delta V. Nah, saya hapus saja lagi, karena udah ada persamaannya di sini. Itu biasanya kita pakai untuk sizing dari kapasitor. Sizing kapasitor. Sementara
untuk yang LDI LDT itu juga dipakai untuk sizing induktor. Jadi kalau misalnya di dalam rangkaian elektronika daya itu menggunakan kapasitor, maka salah satu caranya adalah menggunakan persamaan ini untuk mengkalkulasi besaran kapasitansi yang dipakai untuk rangkaian tersebut. Sama dengan VL LDI LDT. Ini kita pakai untuk mencari besaran induktansi atau induktor yang dipakai pada rangkaian tersebut. Ini nanti sangat bermanfaat nih. Nah, ketika kita membahas tentang DC to DC converter misalnya, ini dipakai terus nih kedua persamaan ini. Ya. Oke. Determine the inductance if the following waveform illustrates its current and the inductor voltage during discharging is 5 volts. Jadi ini ada induktornya itu charging, kalau charging dia slope-nya naik, kalau discharging dia slope-nya turun. Ya. Selisih dari arus, ini arus ya, arus melalui induktor. Di titik minimum arusnya 4 ampere, di titik maksimum arusnya 14 ampere. Ya. Dan pada waktu discharging, itu waktu yang dipakai adalah berapa tuh? 6 dikurangi 2, 4 microseconds ya. Nah, yang ditanya adalah berapa induktansinya, L-nya. Jadi bisa pakai VL, L, DIL, DT. Ya. Kalau dia high frequency seperti ini, karena waktunya sangat cepat, itu berubah menjadi delta IL, delta T gitu kan. Yang kita carikan L-nya, berarti L sama dengan apa tuh? TL, delta T, delta I, delta IL gitu kan ya. Maka dari sini kita tahu tegangannya sendiri berapa tuh? 5 volt during discharging, 5 volt. Ya. Waktu untuk yang delta T itu kan waktu yang dipakai untuk discharging tadi berapa? 2 ke 6, 4 micro ya. Dibagi delta IL, selisih dari arus pada saat discharging, dari 14 ke 4, berarti 10 ampere. Dapat dari L-nya itu. Ya. Jadi dari kalau misalnya kita misalnya punya rangkaian listrik di lab, ada induktornya, dan kita nggak tahu cara menghitung induktansinya gimana, bisa caranya dengan seperti ini. Kita kita injek tegangan ke induktansi tersebut, dan nanti akan ada arus seperti ini. Tegangannya itu bisa berbentuk yang square wave. Ya. Nah, jadi nanti arus induktornya seperti ini. Di osiloskop kelihatan, nah dari osiloskop bisa kita hitung dengan kalkulasi, kita bisa estimasikan berapa induktansi tersebut. Kalau misalnya kita nggak tahu nih induktornya ini berapa nih induktansinya, dengan cara seperti ini kita bisa hitung induktansinya. Ya. Jadi empirical method ya. Oke. Jadi sangat berguna nih. Solar electronics lah ya. Tentang overview of power semiconductor devices. Jadi jenis-jenis saklar elektronik. Jadi perlu kita perlu kita tahu jenis-jenis saklar elektronik yang dipakai di elektronika daya. Ya. Seperti apa jenis-jenisnya dan juga propertinya seperti apa. Ya. Jadi seperti yang saya tulis di sini, ada beberapa properti dari saklar elektronik. Ya, yang pertama adalah dari properti kontrolnya, control property. Ini hubungannya ke bagaimana kita membuat supaya saklarnya ini on sama off. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat saklar ini dia mengalirkan arus atau menstop arus atau memberhentikan arus gitu ya. Caranya gimana itu dari control property-nya. Directional property-nya ini hubungannya ke ketika saklar elektronik ini mengalirkan arus, apakah arus ini hanya mengalir ke satu arah saja atau bisa bolak-balik arahnya ya. Karena bisa saja kan dari arah misalnya arah dari kiri ke kanan ya, kalau misalnya kebetulan posisinya seperti itu,
arusnya dari kiri ke kanan, atau apakah bisa arus tersebut mengalir juga dari kanan ke kiri, dari arah sebaliknya gitu ya. Nah, itu directional property. Ada juga dari input control property. Nah, ini di hubungannya dari jenis bentuk dari signal, bentuk dari sinyal yang kita berikan pada saklar elektronik tersebut. Ya, bentuk signalnya itu apakah dia bentuknya itu harus bukan hanya bentuk tapi durasinya juga, bentuk dan durasi. Apakah bentuk dan durasinya itu harus continuous atau dia cuman yang disebut sebagai latching. Latching itu artinya dia short time saja gitu ya, dalam waktu singkat aja atau produk continuous. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Mungkin sekarang belum begitu jelas. Ya, kita kupas dulu yang pertama, control property. Ya, jadi ada 3 property dulu ya, control, directional, sama input control. Untuk yang control property, itu ada yang disebut sebagai uncontrollable switch. Jadi switch ini adalah saklar ya, saklar elektronik ya. Jadi saya ngomongnya switch aja ya. Ada uncontrollable switch, ada semi-controllable switch, ada juga fully controllable switch, atau just controllable switch. Kalau tulisannya controllable switch artinya fully controllable. Ya. Nah, bedanya apa? Uncontrollable switch itu artinya saklar elektroniknya ini, switch-nya ini, dia tuh on atau off, itu tergantung dari rangkaiannya sendiri. Jadi nggak tergantung dari sinyal yang eksternal dari rangkaian tersebut. Jadi ada rangkaian, kebetulan rangkaian itu adalah saklarnya, maka kondisi dari rangkaian tersebut yang menentukan apakah saklarnya itu on atau off. Jadi kita nggak punya, sama sekali kita nggak punya kontrol untuk mengendalikan saklar elektronik tersebut. Ya, kita tidak bisa menyediakan sinyal eksternal yang bisa kita pakai untuk mengendalikan saklar tersebut. Itu namanya uncontrollable switch. Contohnya dioda. Ya. Dioda ini nggak bisa kita kasih sinyal dari eksternal ya, untuk membuat dioda ini on atau off. Ya, nggak bisa karena status dari dioda ini on atau off itu tergantung dari kondisi dari rangkaian yang memakai dioda tersebut. Ya. Kalau semi-controllable switch ini adalah jenis saklar di mana kita bisa menyediakan sinyal yang eksternal dari rangkaiannya untuk membuat saklar tersebut on atau mengalirkan arus. Tapi kita nggak bisa memberikan sinyal di mana saklar tersebut harus berhenti atau off. Makanya disebut semi. Jadi cuma setengah ya, untuk kontrolnya cuma bisa separuh aja gitu. Kita bisa mengendalikan kapan saklarnya on, tapi nggak bisa untuk off. Itu namanya semi-controllable. Contohnya adalah thyristors, atau SCR, SCR, bahasa sininya, atau triac. Dan juga triac. Yang terakhir adalah ini yang sangat sering dipakai, ini adalah controllable switch. Ini artinya kita bisa menyediakan sinyal eksternal, ya, di luar dari rangkaian, kita bisa menyediakan external signal ke saklar tersebut untuk menyalakan saklar tersebut dan juga untuk mematikan. Jadi untuk mengubah saklar tersebut menjadi on dan juga menjadi off. Jadi full control. Ya. Ini banyak contohnya yaitu MOSFET, IGBT, GPO, IGCT dan sebagainya. Oke. Ada juga saklar yang dikendalikannya itu dengan arus. Jadi sinyal eksternalnya ini yang saya bilang tadi, external signalnya, itu bentuknya arus, itu ada juga yang paling umum adalah bentuknya tegangan. Ya. Yang bentuknya arus itu contohnya adalah triac, yang bentuknya thyristor, yang bentuknya tegangan itu ada banyak. MOSFET, GPO, IGBT, dan sebagainya. Untuk directional property, yang tadi saya bilang kan properti yang kedua, itu tergantung pada kapabilitas dari saklar tersebut. Apakah saklar tersebut bisa mengalirkan arus bolak-balik atau cuma searah aja. Ya. Kalau dia cuma searah aja itu namanya unidirectional switch. Kalau dia bolak-balik itu namanya bidirectional switch. Ya.
Contoh-contohnya seperti ini, kalau unidirectional adalah dioda, seperti kita tahu, dioda itu hanya bisa mengalirkan arus dari anoda ke katoda, nggak bisa sebaliknya. Dan juga yang lain-lainnya nih, BJT, IGBT, dan sebagainya. Bidirectional switch itu bisa bolak-balik di arusnya tuh. Contohnya MOSFET sama triac. Control input ini tadi saya bilang adalah bentuk dan durasi dari external signal ya. Jadi sinyal eksternal yang kita kasih, yang kita inject ke saklarnya. Ada dua macam, yang satu adalah continuous, artinya signalnya ini harus ada terus nih. Ya, jadi taruhlah untuk saklarnya supaya on, signalnya ini harus high. Jadi signalnya harus high. Kalau dia tato low, itu saklarnya mati langsung. Ya, itu namanya continuous. Kalau yang latching, ya, itu cuma perlu ini aja untuk misalnya menyalakan saklarnya itu cuma perlu signal yang short aja. Jadi kita kasih signal yang pulsa lah, pulsa cepat, ya. Nanti kalaupun pulsanya sudah nol lagi, itu saklarnya tetap on itu. Sampai kita kirim lagi signal untuk supaya saklarnya off. Nah, itu bedanya. Yang satu adalah continuous, yang satu adalah latching. Jadi kalau saya bisa gambar sedikit lah ya. Kalau misalnya ini saklar, gambar modelnya aja ya, saklarnya seperti ini. Kalau misalnya yang saya berikan ke saklarnya itu adalah signal yang seperti ini, ya. Jadi pada waktu dia high, ini low ya. Ini high, ini low. Pada waktu dia high, saklarnya on. Pada waktu dia low, saklarnya off. Ini namanya continuous signal. Ini on, ini off. Ini namanya continuous. Tapi kalau seperti ini, signalnya udah dia on terus nih. Ya, jadi high udah sekian microsecond aja, dia tetap on ya, dia langsung on dan seterusnya on. Sampai kapan? Sampai kita kasih signal lagi untuk off. Gitu. Ya. Jelas ya bedanya. Nah, ini mungkin yang terakhir sebelum kita tutup perkuliahan hari ini dengan kuis ya. Kita akan ada kuis hari ini juga. Ideal versus real switches. Jadi kita harus bedakan properti antara saklar yang ideal sama saklar yang non-ideal. Ya, saklar yang ideal itu pada waktu dia on atau off itu nggak ada daya yang hilang. Jadi pada waktu saklarnya on, ya, nggak ada dia tegangan yang drop di antara saklar tersebut, di antara terminalnya. Gitu ya. Pada waktu dia off, nih, jadi V-nya ini nol nih. V apa namanya? V on-nya itu nol. Ini ideal. Baik. Apa pada waktu dia off, seperti ini nih off, maka nggak ada arus yang apa namanya? Arus yang bocor ya, leakage. Nggak ada arus yang bocor berbalik arah. Jadi air leakage-nya ini sama dengan nol. Nah, ini ideal nih. Nah, itu satu properti. Properti yang lainnya adalah pada saat transisi, di mana misalnya dari on ke off, taruhlah dari on, saya langsung off gitu ya. Nanti kan akan ada transisi nih. Kalau dia ideal, maka transisinya tersebut akan makan waktu 0 second. Artinya ideal, instantaneous. Ya. Sama juga pada waktu transisi dari off ke on. Pada waktu transisi, dia makan waktu 0 second, 0 detik. Ya. Nah, implikasinya adalah no switching loss. Ini ideal nih. Jadi ini properti-properti saklar yang ideal. Sementara pada praktisnya tentunya nggak ada saklar yang seperti itu ya. Jadi pada waktu saklarnya on, udah pasti kan ada tegangan yang drop di saklar tersebut. Jadi V on-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Dan juga pada waktu off, itu akan ada, walaupun kecil, akan ada leakage current. Ya. Sama juga dengan transisi tadi. Ya. Transisi off sama transisi on, itu akan makan waktu.
nggak 0 second, nggak 0 detik, gitu ya. Itu bedanya. Ya. Nah, ini karena waktunya sudah jam 4, udah 8 menit lagi ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ke pembahasan jenis-jenis saklar elektronik, ya lebih detail. Tentunya saya nggak akan masuk ke ranah ini ya, device physics. Artinya gimana cara membuat layer dari dioda, nggak sampai ke situ saya, karena bukan bidang saya, bukan ekspertis saya. Jadi yang kita akan tinjau adalah, propertinya, propertinya saja. Seperti kalau untuk dioda, propertinya itu seperti apa? Ya, apakah dia uncontrollable, unidirectional, continuous, ya, dan ratingnya untuk tegangan, untuk arus berapa nih dioda nih? Nah, seperti itu. Ya. Jadi aspek-aspek praktisnya lah ya untuk pemakaian saklar elektronik. Ini akan kita bahas minggu depan. Ya.